Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan yang dimana diturunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana amat sangat penting, karena diturunkan Al-Quran kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Fahmujidurul Bayan, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, bimana al-kiro'ah awil makru'ah, sesuatu yang dibaca. Al-Quran juga bermakna al-qur'u, yang dimana al-jam'u yang dimana dikumpulkan. Akan tapi pendapat pertama lebih kuat, karena seperti dalil firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih wa inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 17. Dalam peristiwa itu, Al-Quran menurut bahasa artinya adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan wasilah malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana kita membaca adalah bernilai ibadah, dan setiap unsur ayat suci Al-Quranul Karim adalah ijaz, yang dimana ijaz di sini adalah mukjizat, yang dimana Al-Quran tidak bisa disamakan oleh sesuatu apapun. Pada zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy berlomba-lomba untuk membuat Al-Quran. Akan tapi, apakah ada setelah Al-Quran kitab lain? Ya, tidak ada. Dalam penjelasan Rohikul Maktum, bahwasanya malam Lailatul Qadar turun pada tanggal 20 Ramadan. Ketika itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Kenapa harus di umur 40 tahun? Kenapa tidak di umur 20, 30? Karena dalam umur 40 tahun, seseorang akan puncak kematangan kedewasaannya dalam berpikir, dalam sikap, dan lain sebagainya. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan uzlah di Gua Hira. Dan ketika itu beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana Rasulullah bergetar, Rasulullah menangis, takut karena melihat malaikat pertama kali dalam hidup beliau. Ketika itu malaikat menyuruh Rasulullah dengan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad berkata, "Ana laisa biqari." Sungguhnya saya tidak bisa membaca. Dan ketika itu Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai sesak napas. Dan sampai ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW bisa membaca surat pertama kali, yang dimana surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Ketika itu setelah berada di Gua Hira, Rasulullah SAW pulang ke rumah dan bertemu dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu Rasulullah menyuruh Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti beliau. Selimutilah aku. Dan Rasulullah menceritakan semua malam Lailatul Qadar itu kepada Sayyidah Khadijah. Dan apa yang dikatakan Sayyidah Khadijah? Demi Allah, sungguh aku tidak akan mengkhianatimu, karena engkau adalah orang yang baik, orang yang selalu memberi sesuatu kepada fakir miskin. Setelah kejadian itu Rasulullah merasa tenang. Dan setelah itu juga Khadijah binti Khuwailid dan Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Beliau adalah anak paman dari Sayyidah Khadijah. Beliau adalah penulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Dia telah buta dan tua. Dan ketika diceritakan oleh Sayyidah Khadijah tentang peristiwa ini, apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal? Sungguhnya kalau aku masih muda sepertimu wahai Rasulullah, aku akan selalu menemanimu dalam setiap dakwah. Disinilah bukti kecintaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW melebihi apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu juga dijelaskan dalam kitab Rohikul Maktum bahwasanya Rasulullah itu seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Tahu kenapa tidak bisa baca tulis? Inilah
sir kenabian Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang diturunkan agama Islam, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peristiwa seperti ini kita bisa mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi muslim yang hakiki. Karena kita udah tahu peristiwa Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kultum ini kita saling berbagi, saling memotivasi, saling bermuhasabah. Karena sesama mukmin kita harus saling membantu dan menolong. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.